Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 69, Bos Besar muncul, Jordan merayakan ulang tahunnya. Senyum Leonard langsung lenyap. Ini bukan untuk anakku. Tuan Wills, bukankah Anda di sini untuk menghadiri pernikahan anakku? Tanya Leonard, tampak sedikit malu. Dustin tersenyum dan berkata, tentu saja saya di sini untuk menghadiri pernikahan Anda. Saya sudah menyiapkan hadiah berupa uang untuk putra Anda dan saya sudah memberikannya kepada staf resepsi. Tuan Collins, jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat menanyakannya kepada mereka. Leonard buru-buru berkata, Tuan Wills, Anda pasti bercanda. Mengapa saya harus terpaku pada hadiah itu? Merupakan kehormatan besar bagi saya bahwa Anda bersedia menghadiri pernikahan itu. Anda bahkan membawa hadiah. Anda terlalu formal, Tuan Wills. Leonard tahu bahwa Dustin sangat kaya dan akan memberikan setidaknya $15.000 sebagai hadiah. Oleh karena itu, Leonard buru-buru memanggil Tyler dan Hailey untuk datang. Tyler, Hailey, kemarilah dan temui Tuan Wills. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Wills. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Anda idola saya. Tyler menghampiri dan menjabat tangan Dustin dengan kedua tangannya sementara Dustin terus berusaha menjilatnya. Meskipun keluarga Collins merupakan keluarga yang berkuasa, mereka masih setingkat di bawah para taipan yang masuk dalam daftar keluarga terkaya di negara itu setiap tahunnya. Oh, halo, kata Dustin agak acuh tak acuh. Hailey juga sangat gembira, karena dia tidak menyangka keluarga Collins memiliki hubungan dengan pria kaya raya seperti itu. Karena itu, dia membungkuk dan menjabat tangannya dengan kedua tangan juga. Halo, Tuan Wills, saya Hailey Camden. Senang sekali bertemu dengan Anda. Saya berharap bisa mendapat kesempatan untuk belajar dari Anda. Dustin melirik Hailey dan sedikit terkejut melihat kecantikannya. Namun, dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Tyler yang bermata elang segera melihat kotak hadiah di tangan Dustin dan berkata, Tuan Wills, apakah yang Anda pegang itu sekotak cerutu? Terkejut mendengar jawabannya, Dustin berkata, wah, Tuan Collins, penglihatan Anda hebat sekali. Ini memang sekotak cerutu. Tyler penasaran ingin tahu merek cerutu apa yang akan diberikan oleh orang penting seperti Dustin sebagai hadiah. Oleh karena itu, ia bertanya, merek cerutu apa itu, Tuan Wills? Dustin berkata, sepertinya mereknya bernama Gurkha, tapi aku juga tidak yakin karena bawahanku yang menyiapkannya. Haha, maafkan aku. Tyler dan Hailey sama-sama terkejut. Cerutu Gurkha Royal Courtesan. Itu merek cerutu termahal yang harganya $1,4 juta per batang. Para tamu juga terkejut dengan harga cerutu yang sangat mahal itu. Uang itu cukup untuk membeli sebungkus cerutu dari merek lain yang lebih murah. Dustin tertawa dan berkata, biayanya sedikit lebih murah dari itu, tapi Anda hampir mendekati. Haha. Tuan Collins dan para pengantin baru, mohon maaf. Dustin berjalan menuju meja tempat Jordan dan Victoria duduk, dengan kotak cerutu di tangan. Halo, Tuan Stelle, Nona Clarke. Dustin menghampiri dan menyerahkan kotak cerutu itu kepada Jordan sambil berseru, selamat ulang tahun, Tuan Stelle. Semua orang tercengang melihat Dustin memberikan cerutu seharga jutaan dolar itu kepada Jordan. Dustin paling-paling hanya memberi hadiah 20 hingga 30 ribu dolar kepada pasangan pengantin baru itu. Namun, ia memberi Jordan hadiah yang sangat mahal, yang harganya jauh lebih dari puluhan ribu dolar. Itu menunjukkan kalau Dustin tidak benar-benar hadir di pesta pernikahan itu, melainkan hadir di Jordan. Jordan mengambil kotak itu, berdiri, dan menjabat tangan Dustin. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan Wills, Anda terlalu baik. Kita sudah menjadi mitra bisnis. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu. S Corporation sekarang bekerja sama dengan Electron E-Commerce, dan ini bukan pertemuan pertama Jordan dengan Dustin. Melihat Jordan dan Dustin tertawa dan mengobrol satu sama lain, Tyler merasa seperti ditampar keras di wajahnya. Fakta bahwa Dustin akan begitu sopan kepada Jordan, apalagi memberinya hadiah semahal itu, tidak masuk akal jika Jordan berpura-pura menjadi presiden S Corporation. Hailey juga tercengang. Bagaimana mungkin? Tuan Collins. Tuan Collins. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang memancarkan aura artistik memanggil Leonard saat dia berjalan mendekat. Semua orang tercengang setelah melihatnya lebih dekat. Bukankah itu pianis terkenal internasional, Evan Cadence? Hai, Tuan Cadence. Kapan Anda tiba? Leonard juga sama terkejutnya. Evan Cadence adalah pianis terkenal di dunia yang, meskipun tidak termasuk dalam 3 besar dunia, termasuk dalam kelas pianis elit dunia. Ia telah menghadiri berbagai acara penting seperti penghargaan Grammy dan banyak lainnya. Leonard dan Evan Cadence telah bertemu beberapa kali sebelumnya, dan mereka sudah saling kenal sejak lama. Leonard bahkan pernah mencoba meminta Evan untuk mengajari anak-anaknya bermain piano. Evan tersenyum dan berkata, aku di sini untuk memberimu hadiah.
Hadiah? Nggak perlu. Aku mau ngajak kamu main musik pernikahan buat anakku dan menantuku. Seharusnya kami yang bayar, bukan sebaliknya, kata Leonard sambil tersenyum. Leonard kemudian berkata kepada Tyler dan Hailey, ini adalah Tuan Evan Cadence, seorang pianis kelas dunia yang terkenal. Hailey, kudengar kalian sudah belajar piano sejak kecil. Kalau begitu, kalian pasti pernah mendengar tentang pianis elit seperti Evan, kan? Hailey sangat kagum dan mengagumi Evan. Ia telah belajar bermain piano sejak ia masih kecil. Meskipun ia bukan seorang profesional, setidaknya ia menyadari betapa hebatnya Evan. Dengan sangat gembira, Hailey berseru, Tuan Cadence, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Akan menjadi suatu kehormatan untuk mendengar Anda memainkan sebuah karya secara langsung. Evan melambaikan tangannya dan membantah, kau menyanjungku. Apakah pernikahannya sudah dimulai? Jika belum, bolehkah aku memainkan sebuah lagu? Tyler buru-buru berkata, ya. Beberapa tamu yang kami undang belum datang, dan pernikahannya belum dimulai. Akan sangat bagus jika Anda bisa memutar sebuah lagu untuk menghibur tamu-tamu kami. Baiklah kalau begitu, permisi. Setelah mengatakan itu, Evan benar-benar berjalan menuju meja Jordan juga. Yang mengejutkan semua orang, Evan berseru kepada Jordan, Jordan, kakak kelasku. Evan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Jordan sambil menjabat tangan Evan. Semua orang terperangah. Pianis terkenal internasional, Evan Cadence, benar-benar mengatakan bahwa Jordan adalah seniornya. Yang membingungkan adalah Evan jelas jauh lebih tua dari Jordan. Namun, dia mengatakan bahwa Jordan lebih tua darinya. Rahang Hailey ternganga karena terkejut. Bahkan Dustin, yang duduk di meja yang sama, juga bingung. Ia bercanda, Evan, kamu jauh lebih tua. Kenapa kamu menyebut Jordan sebagai seniormu? Jangan pura-pura lebih muda dari usiamu. Evan juga pernah bertemu Dustin sebelumnya, jadi dia terkekeh dan berkata, Tuan Wills, Anda tidak tahu. Saya diterima di Akademi Musik pada bulan Juni tahun 1997. Saat itu saya mungkin berusia 15 tahun, dan saya diajari oleh Gary Graffman. Jordan, maksudku, Tuan Stelle, menjadi murid Tuan Graffman pada bulan Januari tahun 1997. Aku bergabung 5 bulan kemudian, jadi dia adalah seniorku. Jordan tertawa dan berkata, waktu itu umurku mungkin belum genap 2 tahun. Aku bahkan sudah tidak ingat, haha. Semua orang, terutama Hailey, terkejut. Jordan mulai belajar piano dari pianis klasik terkenal pada usia 2 tahun. Orang jenius seperti Evan Cadence jumlahnya sedikit. Namun, ia baru menjadi murid Gary Graffman pada usia 15 tahun berkat hasil-hasilnya yang luar biasa. Seberapa kayakah keluarga Jordan? Dia menjadi murid seorang pianis terkenal segera setelah dia lahir. Hailey tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya saat mengingat permainan piano Jordan dalam konser sang superstar beberapa waktu lalu. Saya pikir dia baru mulai belajar piano 3 tahun terakhir ini dengan uang saku yang saya berikan. Ternyata dia sudah mulai belajar piano sejak usia 2 tahun, dari seorang guru yang terkenal di dunia. Rasa superioritas atas Jordan yang selama ini dimiliki Hailey langsung sirna.